Risa itu bukan orang baik. Tiba-tiba tamunya jerit, ah gitu. Pas dilihat ternyata di dindingnya banyak cairan merah. Ges, maneh balik weh. Udah kamu pulang saja. Jangan lihat ke belakang. Saya tidak menerima kamu di sini. Indung-indung Siti Aisyah, mandiri kali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di Meja Mongol dan malam ini Mongol kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa yang mungkin boleh disebut salah satu ratu perhororan di Indonesia. Dan bintang tamu kita malam hari ini adalah Mbak Risa Saraswati. Halo Bang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik banget. Aduh. Tapi kan Mongol dulu sama Teresa kita waktu itu di rumah sakit yang udah terbengkalai kan sama Irfan Ya. itu di daerah Karawaci. Iya ya, Tangerang. Iya, yang kita keluar Bitung tuh kalau nggak salah tuh. Itu Mongol pertama kali sama Tete sama AA di situ. Iya. Itu kalau nggak salah rumah sakitnya masih Ya kan? itu masih bagus ya, Yang masih. kita ke kamar maya, terus ada fotonya. Iya, yang kebakaran gitu-gitu kan. Nah, ini kan Tete tuh punya konten Julnar Risa. Dan yang sampai hari ini kan masih tetap eksis di dunia perkontenan. Tapi kalau boleh nanya nih, ada nggak sih momen yang paling seram selama Tete di Julnar Risa ini? Seremnya itu kalau misalkan kalau misalkan talent kayak aku, saudara-saudaraku yang mediasi atau yang ya let's say kesurupan itu nggak apa-apa. Itu serem tuh kalau udah kru yang kena gitu. Karena kan basicnya mereka nggak punya kemampuan. Betul. Gitu terus tapi si sosok yang ada di situ nyerang ke kru, ke kameramen gitu. Itu sempat terjadi gitu, dimana kitanya nggak kenapa-napa tapi krunya kenapa-napa. Itu yang bikin kita takut sih sebenarnya. Itu pasti semua yang berkonten-kontenan di horor tuh pasti yang paling akan dijaga adalah kru, timnya. Kalau bintang tamu sih kan udah bisa depan-depanan gitu ya, sama kita. Kalau ada apa-apa kan gampang gitu. Tapi kan tim nyebar ke sana kemari. Nah itu paling menakutkan. Nah tapi dalam proses syuting tersebut Tete tuh dari keturunan kah punya sixth sense ini atau punya kelebihan ini atau dipelajari atau tirakatan kah? Awalnya sih aku nggak tahu ini keturunan karena memang benar-benar pada saat itu yang aku alamin kok bisa melihat yang nggak orang lain lihat gitu Bang. Jadi ini perwujudannya maaf kayak orang yang kurang waras tapi kok terbang gitu kan, bentuknya berantakan kan. Terus cerita sama orang tua mereka yang mungkin itu halusinasi gitu. Lama-lama setelah semakin sering intensitasnya barulah akhirnya orang tua tuh nyuruh ya udah kamu ngobrolnya sama kakek aja, yang ternyata diturunkannya dari kakek gitu. Oh oke. Karena aku cucu pertama, jadi yang pertama tahu Bang, saudara-saudaraku kan, maksudnya di bawah aku semua, mereka baru mulai muncul tuh ketika udah kayak SD, SMP gitu, mereka udah bermunculan dan udah ada contohnya aku duluan. Jadinya semuanya ngikutin. Tapi memang basicnya dari kakek semuanya. Basicnya secara tidak langsung berarti dari keturunan, terus dengan makin kesininya berarti kita akhirnya belajar banyak hal. Iya benar. Dan dalam proses itu kan ada yang bilangnya tuh kan kalau orang bilang tuh Teresa tuh pernah berbicara dalam sebuah interview kalau ditanya soal keuntungan jadi indigo tuh nggak pernah kesepian, bisa membedakan orang baik dan jahat, bisa melihat masa lalu dan dari manusia maupun makhluk yang tidak terlihat, bahkan bisa melihat atau memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, yang paling sering dialami oleh Teresa tuh yang mana? Yang paling sering dialami adalah apa yang mereka rasain gitu. Jadi kadang-kadang didatengin sama satu sosok gitu, terus mereka bersentuhan dengan badan saya aja udah langsung flashback ke kehidupan mereka di masa lalu gitu Bang. Tete bisa ngerasain sampai? Iya, jadi sampai bahkan ada satu momen itu sosoknya badannya kayak banyak
gatal, nanah segala macem. Dan itu lambat laun dikit-dikit aku mulai kayak gitu. Bangun tiba-tiba alas tidur semuanya nanah, kulit-kulit aku sampai bernanah semua, dan itu waktu proses penulisan buku tentang sosok itu. Jadi memang ngerasain sih Bang. Waduh. Jadi dalam proses Teteh punya jurnal Risa ini, akhirnya Teteh membentuk tim. Awalnya kan sendirian ya. Betul. Mongol tuh taunya sendiri. Iya kan, cuman sendirian sama kameramen. Waktu itu ada satu momen tiba-tiba kesurupan dan timku nggak bisa ngapa-ngapain. Disuruh nanya juga mereka takut gitu. Jadinya kan sendirian, bingung. Akhirnya saudaraku yang emang punya kemampuan bisa juga diajak jadi di tim juga di belakang layar. Tapi lama-lama udahlah, daripada lu di belakang layar udah ke depan aja. Oke, akhirnya Iya, bareng-bareng. jadi satu. Jadinya banyak kan sekarang. Sekarang tim Teteh udah berapa? Kalau yang depan layar 9 orang. 9 orang. Nanti pakai bintang tamu 1, 2, atau udah nggak lagi? Kadang enggak sih, karena udah penuh ya Bang ya. Iya bener, kalau 10 orang Pusing. pusing, pembagian honor. Tapi Teh dengan kondisi seperti itu kan berarti Teteh juga termasuk salah satu bisa membedakan orang baik dan tidak baik. Sebenarnya kalau misalkan lihat langsung agak susah Bang. Tapi seringkali si teman-temanku ini yang ngebisikin gitu. Kayak ada tamu ke rumah, itu zaman kecil aja. Ada tamu ke rumah, ini tamunya Om, terus mereka bilang, Risa itu bukan orang baik. Oh oke. Dia akan berbuat jahat gitu. Nah biasanya tindakan Teteh ngeblok atau tetap welcome untuk Karena waktu itu masih kecil kan, belum bisa apa-apa. Terus mereka nanya, boleh kami melakukan sesuatu untuk dia gitu. Terus saya dengan polosnya, boleh, sok aja gitu. Terus tiba-tiba si tamu itu ke toilet. Waktu itu rumahnya rumah Belanda gitu. Si toiletnya tuh jauh dari rumah utama. Tiba-tiba tamunya ngejerit, gitu. Pas dilihat ternyata di dindingnya banyak cairan merah. Dan jadi cara mereka mengusir itu kayak gitu kadang-kadang. Dibikin shock. Dibikin shock Shock gitu. terapi lah jadinya ya. Akhirnya orang yang tadinya berniat jahat langsung lebih kabur pergi. gitu ya. Oke, itu juga menurut Mongol itu tindakan yang paling good. Iya kan? Akhirnya kitanya yang kena, mendingan kita hantem aja dulu dia pergi. Karena jangan memberi peluang untuk akhirnya kita ikut jebol. Betul. Karena tidak semua orang kalau terjadi sesuatu dengan kita, tidak semua orang mempercayai apa yang terjadi. Paling dianggap itu halu-halu. Betul. Tapi Teh, dalam proses dulu kan sampai pernah live kan Teh. Terus kita masih ingat banget tuh di Traveloka apa tiket? Iya, tiket.com. Iya. Itu Mongol sempat beli tuh susu. Makanya karena kan suka, maksudnya gini, daripada Mongol kelayapan gak jelas, atau daripada Mongol pergi ke mall atau pulang beli barang yang gua udah punya di rumah, mendingan gua di rumah nonton. Dan itu kan pandemi Bang. Iya betul, kan? betul. Nah dalam proses-proses Teteh melakukan jurnal Risa ini penelusuran, mayoritas Teh selalu tentang urban legend. Pernah nggak sih ke yang lebih di atas dari urban legend? Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa tempat yang ternyata sakral gitu Bang. Cuman yang paling tua aja kan aku Bang. Di bawah aku bahkan ada yang masih kuliah gitu, si saudara-saudaraku. Kadang kami tuh terlalu takut gitu untuk menghadapi sosok-sosok yang di atas gitu, yang susah untuk diajak bicara kan, yang seperti itu. Untuk dihadapi juga agak susah. Nah kalau udah kayak gitu, biasanya kadang-kadang kami menghubungi kakek gitu, yang kita nggak sengaja datang ke situ, terus ternyata tempat ini tuh bukan hantu gitu, tapi sosok yang sepuh gitu kan, karuhun kita bilang. Iya betul. Biasanya kita minta bantuan kakek. untuk Pak, boleh nggak minta tolong diizinkan kami untuk berbicara dengan beliau. Kadang-kadang kita kayak gitu sih. Oke. Ya benar, itu kan di Indonesia tuh kan banyak tempat-tempat yang sejujurnya tidak hitam. Iya betul. Punya sosok-sosok penunggu yang orang-orang tua yang jujur aja mereka tidak seperti yang bayangan. Berarti dia takutnya enggak. Susah di reach itu. Betul. Mongol juga pernah beberapa kali di konten tuh ketemu
opah. Oke. Putih bersih tapi pegang tongkat gitu. Iya. Jadi yang kita bisa lakukan cuman nunduk. Iya kan, kita gitu. nunduk segan karena kalau gitu. kayak auranya tuh kayak membuat kita juga Mm-mm. yang tadinya kalau bahasa kitanya sok-sok mata kita bisa melihat kiri kanan, tapi tetap ada sikap hormat kepada sosok. Betul. Nah, dalam hal tersebut Teh, pernah nggak sih ada artis yang minta bantuan ke Teteh untuk ngelihat masa lalu? Enggak sih. Tapi pasti ada orang yang mungkin suka ngobrol ke Teteh. Iya, sering kali ngobrol. Cuman kita selalu bilang ya sebenarnya yang kami lakukan kan hanya melihat saja ya Bang ya. Betul. Untuk ke tahap membantu orang tuh kayak bukan bagian kita sekarang gitu. Betul. Jadi selalu mengarahkan ke misalkan ada saudaraku yang memang ahli di bidangnya, aku arahin aja ke situ Bang. Jadi untuk menghadapi kayaknya belum sih untuk mengobati. Kalau cleansing? Kalau cleansing sih biasanya kita gantian bareng-bareng. Tapi untuk kita pribadi aja Bang, nggak buat orang lain. Ngebantu orang Belum. Oke. Jadi abis syuting, abis melakukannya baru cleansing, saling bantu-bantu. Iya. Ya, karena kan tapi kalau dalam pengalaman Teteh melewati sudah 2000 Covid itu 2000 berapa ya? 2019, sekarang 2026. Udah lama banget kan kontennya, sampai hari ini masih salah satu konten-konten perhororan yang luar biasa penontonnya. Tapi pernah nggak sih Teh ngalamin ketakutan Teh di saat ngonten? Pernah. Kalau ketakutan itu datang Teh tetap maju atau hadapi sih Bang, hadapi bersama. Dimana yang paling bikin kita takut adalah hantu yang semasa hidupnya tuh kita kenal, ya kan? Jadi kita tahu sosoknya semasa hidup, terlihat baik, terlihat sangat sayang sama kami gitu, terlihat rajin beribadah pada saat itu. Terus tapi kan kita nggak pernah tahu ya dalaman orang seperti apa yang dilakukannya di belakang, kan kita nggak tahu. Betul. Dan suatu ketika beliau berpulang, dan gak lama dari beliau berpulang tiba-tiba muncul dengan keadaan yang seperti yang biasa kita lihat di film-film gitu, yang gentayangan, yang menakuti, dan itu yang bikin kita takut sampai sekarang. Karena setiap kita syuting kadang-kadang dia tuh karena dia tumbuh bersama kami Bang. Terus beberapa di antara kami kan orang tuanya udah meninggal gitu kan, kayak ibuku, tanteku gitu. Seringkali sosok ini menyerupai almarhum orang tua kita yang sudah berpulang gitu. Tapi dengan apa ya, dengan gestur yang berbeda, terus tiba-tiba lidahnya keluar panjang, itu yang benar-benar. Padahal orang tua kita kan baik-baik saja. Iya, maksudnya aku sih bersyukur ketika orang tua berpulang terus kita nggak ketemu. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Ya, udah, betul. gue nggak mau ketemu lagi sama orang yang kita kenal dan udah berpulang gitu. Tapi beliau muncul, seringkali menyerupai mereka, dan tiba-tiba munculnya tuh ya random aja. Yang paling aku takutin pas tiba-tiba dia udah jongkok di atas kasur anakku, bayi, waktu itu masih bayi. Dia udah jongkok dengan lidah menjulur, di bawahnya tuh ada bayiku yang lagi nangis gitu. Ya Allah. Itu yang ngeri sampai sekarang. Terus tiba-tiba sepupuku nangis karena ngelihat sosok ibunya gitu, almarhum ibunya. Terus dia nangis jerit-jerit karena mungkin ya kangen ya, trauma atau apa. Begitu kita samperin lagi, ternyata beliau gitu. Iya, biasanya kan juga kalau nangis tuh kayaknya mamaku nggak begitu deh. Kenapa di ini kok munculnya begitu? Jadi nangis tuh ada kangen, ada bingung, ada kecewa, nyampur jadi satu ya. Iya, itu sosok yang paling ditakutin ketika syuting ya, ini perempuan ini. Juga sama tuh. Gua sampai hari ini tuh kalau ngeliatin sosok emak gua, kok gue jadi parno gitu, maksudnya. Kenapa Bang? Mamaku tuh selama mau ngeliat dari dia meninggal tuh tidak pakai baju putih. Oke. Kalau dia meninggalnya dipakein baju putih. Oke. Mamaku meninggal tuh pakai baju putih, karena kan kami Kristen ya, pasti
tidak kain kafan tapi kayak baju nikah gitu loh, pakai kain tile gitu ditutup. Terus itu mungkin bagian dari kamuflase keluarga kali, biar kelihatan meninggal aman-amannya. Padahal kan mamaku kan meninggalnya di Pasung. Oke. Nah terus di saat 40 hari itu Mongol melihat beliau tuh tidak pakai baju putih, Oke. pakai baju hitam. Terus ada ditutup kayak penyihir gitu loh. Nah itu jadi kayak gue selalu berpikir ini mungkin hanya kalau bahasa orang Islamnya korin kali ya, Iya, menyerupai. Ya. Tapi ya kalau orang nanya emak gue gimana ya gue selalu bilang no comment. Tapi selama penelusuran jurnal Risa ini ada nggak sih Teh tempat yang saking menakutkannya Tete udah nggak pernah mau datang lagi? Dan kalau boleh tahu lokasinya di daerah mana? Jakarta atau mungkin kali pulau mana gitu? Ada itu di Bandung pada saat itu, pabrik sebenarnya, pabrik kosong. Itu yang itu momen dimana kru aku kesurupan gitu. Dan kita ya udahlah. Kadang kalau udah sering syuting di pabrik gayanya petantang-petenteng ya, udahlah santai. Pabrik besar, udah kebayang hantunya apa gitu. Tapi yang bikin kita agak shock itu ketika pas masuk ke dalam ternyata masih ada tali yang menggantung. Yang ternyata itu baru beberapa bulan itu seseorang diangkut dari sana gitu. Dan tidak ketahuan selama berbulan-bulan juga. Aduh. Jadi itu wah, vibes-nya bener-bener, maksudnya nggak cuman saya doang yang ngerasain, tapi kru semuanya udah spooky banget. udah. Jadi kan marahnya, dendamnya itu kerasa banget. Itu salah satu yang serem banget dan kita gak mau datang lagi ke situ. Nah, Teh, kalau di saat mau melakukan penelusuran tersebut, apakah Tete membuka ruang untuk orang lain kasih tahu tempat-tempatnya, terus timnya Tete Risa melakukan survei, atau Tete aja yang menentukan kita mau kemana gitu? Ada persiapannya nggak sih? Ini informasinya dari mana-mana, kita selalu ayo yang punya tempat kasih izin. Oke. Dan biasanya tim dulu yang duluan maju survei, cari tahu izinnya gimana, karena udah beberapa kali lah, kayaknya sampai 3 kali kita sempat izin udah selesai ternyata udah tayang take down gitu. Itu udah beberapa kali. Nah kita akhirnya gak mau itu terjadi, jadi sekarang sih sistemnya udah perjanjian hitam di atas putih gitu, dan benar-benar kita cari yang aman gitu. Oke. Iya. Berarti tetap ada tim ya. Jadi sekarang bahkan udah pakai hitam di atas putih, itu menurut Mongol tuh tindakan yang paling bijak. Iya. Karena kadang kita udah iya boleh nggak apa-apa Bang, 2 jam juga boleh. Tahu pas kita tag di WA, Bang tolong dong videonya di take down. Betul. Ya mak. Keluarga kita nggak setuju gitu kan, itu kayak gitu udah. Aduh. Amsyong lah kalau kurang lebih bahasa Jakartanya udah keluar duit. Tapi kalau dalam hal seperti kasus-kasus seperti itu Tete tetap take down akhirnya. Iya, sangat menghormati sih kita, karena mungkin kalau ada di posisi beliau juga saya akan, ya maksudnya akan merasa senang kalau di take down ya gitu. Mungkin ada hal yang mereka nggak bisa bicarain. Ya kita sih udah, ya udahlah nggak apa-apa. Kita cari tempat lain gitu. Oke. Cuman ya gini Bang, aku pengen ini sih, karena kebanyakan orang stigmanya tuh ketika sebuah tempat didatangin sama kita, orang-orang yang suka berkecimpung di dunia mistis, itu akan membuat tempatnya tuh jadi sepi, jadi apa ya, dijauhi orang gitu, atau misalkan rumah jadi nggak laku. Justru menurutku dengan tempat-tempat yang mau didatangi kita, kadang-kadang kita berhasil mengusir ya Bang ya. Iya betul. Harusnya ya kan? Harusnya yang punya rumah atau yang punya pabrik, dengan kita datang, kita melakukan penelusuran, mereka punya data, ada apa-apa di situ. Harusnya kan terbantukan. Itulah dia, pengen meluruskan itu, karena baru dengar jurnalis aja udah, enggak, nanti tempat kita jadi gak rame, nanti tempat kita jadi gak laku gitu. Nah padahal ya itu ya mau. Jadi buat teman-teman yang punya tempat yang horor terus didatengin oleh jurnal Risa atau teman-teman yang lain,
Justru harusnya bersyukur bahwa ketahuan berarti di sini ada ini, Iya. ngusirnya nanti tinggal begini. Betul. Daripada kita nggak tahu apa-apa, main usir aja ternyata tidak. Iya. Maksudnya kita bacanya buat lewat pintu, ternyata dia lompat jendela, kan kita nggak akan itu. Iya. Justru itu yang salah. Jadi kalau ada orang yang datang, asalkan orang itu tidak minta duit kepada Anda, itu sih nice to meet you aja. Tapi kalau Anda bilang tolong dong nanti datang ke lokasi kita sekalian beresin, jangan lupa honornya juga ditambah ya teman-temannya. Karena kan kita udah bantu mengusir juga. Iya tuh. Jangan cuma dibayar. Oh iya nggak usah bayar, you make money. Tapi kan Mongol dapat bocoran nih, katanya ada satu nama yang tidak boleh disebut namanya. Dalam tanda kutip Samex atau Uwak Satira, karena sosok ini yang paling ditakuti sama semua tim jurnal Risa. Kalau Teresa sendiri takut atau enggak? Itu yang tadi aku kenapa? ceritain. Oh, yang anaknya Tete di bawah dia di atas itu. Bahkan namanya kita samarkan jadi Samek. Oh. Karena kalau kita sebut nama aslinya makin iya, tapi belakangan ya karena semua orang udah nyebut Samek datang mulu gitu, itu yang Dari tim Tete berapa jumlah? 9 berapa cowok Teh? 6 cowok. Oh 6 cowok, 3 ceweknya. Oh berarti aman. Dan konon kabarnya kan ini sosok Samek ini suka menjadi pengganggu di keluarga Teresa turun-temurun. Itu awalnya kenapa Teh kok sampai dia suka ngeganggu? Apa nggak bisa ngelihat Tete keluarganya nice to meet you? Enggak, Iri? mungkin salah satunya karena kami yang dikasih kekuatan untuk ngelihat dia ya. Oh. Ya, sementara mungkin dia coba mengganggu ke yang lainnya, nggak direspon. Tapi dulu aja pertama kali dia berpulang itu aku inget banget zaman aku sekolah, dia udah jongkok di meja belajarku di kamar gitu. Jadi Waduh. itu dengan kondisi yang jauh berbeda yang aku kenal semasa hidup gitu. Jadinya yakin gak yakin pada saat itu. Terus tiba-tiba ya gitu munculnya di keluarga-keluargaku gitu. Kadang di kamar mandi gitu, kadang di mana. Teh, gangguan yang paling radikal yang beliau lakukan tuh kayak? Iya, sejauh ini sih kalau buat aku itu ganggu anakku sih. Iya. Iya. Kita pasti akan berdiri dan paling depan kalau udah ngurusin anak. Dan gak cuman menjulurkan lidah Bang, pada saat itu dia berusaha kayak ngelus-ngelus anakku, tapi pakai lidahnya. Waduh. Itu sih yang, wah itu aku refleks. Biasanya kan takut banget, tapi ternyata memang ketika naluri seorang ibu muncul, bangkit, betul. itu aku langsung masuk kamarnya, langsung gendong anakku, bawa keluar dari situ. Tete melakukan tindakan preventif apa? Mengusir dia atau? Telepon kakek aku. Oh, itu urusan yang besar, karena kan udah urusan kakek ya bener. Cek, kalau kayak begitu, efek dari kalau kayak dia menjilat anaknya Tete itu efeknya apa sih Cek sebenarnya? Sebenarnya nggak tahu sih, nggak terlalu ada efek apa-apa. Cuman kitanya aja yang parno kan. Iya. Anakku cuman nangis aja sih, tapi setelah pindah dari kamar itu udah berhenti nangisnya. Sebenarnya mungkin dia pengen membangunkanku aja, karena ini tengah malam kan. Oh. Dan tiba-tiba anak jerit-jerit, begitu lihat dia ada di situ gitu. Kalau kakekku bilang sih, jadi memang dulu tuh sempat karena sering mengganggu ini diikat gitu. Oke. Ingat kan? Maksudnya ada kan prosesnya kayak gitu. Ada terus. Diikat, betul. Dan itu punya jangka waktu yang akan putus ikatannya. Iya, kita nggak tahu sampai kapan ikatannya, dan dia ngasih tahu saya sudah bebas gitu. Kok sama ya? Gue juga begitu. Mamaku juga begitu Teh. Oh iya. Mamaku tuh kalau nggak salah ya, ini gue masih umur 5 tahun. Jadi mamaku tuh kan meninggal hari pagi. Karena gue masih ingat banget, karena gue mau nganter sarapan pagi, mau ke sekolah Mongol. Jadi di kampung Mongol tuh belum ada TK. Jadi yang umur 5 tahun tuh udah boleh masuk sekolah, tapi belum dapat rapor. Cuman ke sekolah belajar INI, ini, BUDI, Budi gitu kan. Jadi Mongol masih ingat banget itu. Mongol tugasnya adalah mengantar makanan buat beliau. Cuman kan Mongol nggak tahu ini mama. Gue taunya dia kakak. Oh malah yang gue panggil mama. Nah pas Mongol nganterin pagi makanan tuh dia udah tumbang, udah begini, tapi kakinya kan lurus karena diikat rantai, kan rantai anjing 2 rantai, jadi ada 4 rantai. Terus
nih pas Mongol Oma kan bilang begini, Mama nih bilang begini, sudah Ron, biar nanti Mama yang urus, ngana pi sekolah Jo. Artinya biarin aja katanya Mama yang urus. Oma Mongol suruh ke sekolah. Itu kan masih SD, kita jam 11 tuh udah boleh pulang. Jam 10 tuh kadang bahkan nggak usah selesai sekolah juga udah boleh pulang karena kita kan belum murid gitu. Nah Mongol tuh masih ingat banget tuh mamaku tuh kakinya di jempolnya tuh diikat apa dipatahin gitu. Oke. Biar katanya nggak membalas ke keluarga yang melakukan pemasungan tersebut. Karena kan pemasungan Mama Mongol tidak dilakukan karena satu pihak, tapi karena seluruh keluarga memutuskan hal tersebut. Nah jadi keluarga Mongol tuh melakukan sesuatu untuk jangan sampai mamaku tuh membalas gitu loh. Jadi gue masih ingat banget, itulah kenapa Mongol bilang saya tidak pernah melihat mamaku tuh setelah 40 hari dia dikubur tuh menggunakan baju putih. Sampai kita ngobrol ini saya belum pernah melihat, bahkan anakku cewek pernah melihat omanya juga sama tidak pakai baju putih. Nah, cuman kan apakah waktu ritual pematahan jempol itu terus apa ada perjanjian berapa tahun ilmunya itu kita Mongol kan nggak tahu karena udah pada meninggal semua. Oma Mongol terakhir meninggal 100 tahun. Yang lain udah pada nggak ada. Nah, sekarang kan sudah turunan keberapa yang dapat gangguan dari sosok Samix ini teh? Ya udah sampai ke, ya anakku ya udah turunan keberapa ya. Ini seangkatan kakekku banget, kakekku punya anak diganggu juga, anaknya sekarang ke kita sepupu-sepupu, sekarang ke anakku. Secucu. Berarti udah cicit berarti kan, karena kakek di atas, berarti udah generasi kelima, keempat ya, 5 apa 4, karena udah canggah. Iya dong, iya. Nah sosok ini kan ada hubungannya sama sepupu Teresa yang katanya tiba-tiba melihat sebuah istana. Pas dia naik tangga istana itu berubah jadi tumpukan manusia. Itu beda lagi. Lain lagi itu? Lain lagi itu. Itu kasusnya kenapa? Itu lain lagi, itu cerita dari sepupunya kakek juga. Jadi memang orangnya waktu saat bercerita soal ini ada gitu. Jadi tiba-tiba si sepupunya kakekku ini dikasih uang di jalan karena beliau adalah seorang tukang tambal ban. Terus tiba-tiba itu berarti tahun berapa ya? Tahun 70-an mungkin ya. Aduh, kita belum jadi. Iya kan? Dan pada saat itu tambal ban ya mungkin berapa perak ya. Orang yang waktu itu tambal ban tiba-tiba ngasih 200.000 katanya. Yang itu besar banget kan. Iya, bisa beli mobil. Iya, besar banget. Dan dia lekas pulang, dia kasih uang ke istrinya, terus dia bilang, saya mau di kamar, mau sholat, mau berdoa, kamu jaga aja di luar kamar gitu. Jadi seolah si saudaraku ini tahu apa yang akan terjadi setelah dikasih uang gitu. Dan pada saat itu benar, tiba-tiba pada saat lagi berdoa, tiba-tiba ada suara kereta kencana katanya. Terus kereta itu berhenti di depan jendela kamarnya terbuka. Terus dia tiba-tiba berdiri, saudaraku, terus bilang, ayo saya ikut kalian gitu. Jadi nggak dipaksa, dia ikut. Dan selama perjalanan menembus hutan katanya dengan kereta itu dia terus berdoa. Dia berdoa terus ya. Hutan yang biasanya dia lewatin tiba-tiba terlihat terang benderang. Awalnya dia tahu ini hutan apa, tapi lama-lama udah ada kerajaan, ada desa, katanya beda banget. Dia berhenti di depan kerajaan, bacanya makin keras, zikirnya makin keras, sampai tiba-tiba keadaan yang tadinya biasa jadi ricuh. Jadi si lapisan-lapisan emas yang dia lihat, dia semakin baca-baca doa, katanya berubah jadi tumpukan manusia. Dan terus tiba-tiba ada seseorang katanya mendatangi dia, "Ges, maneh balik weh, udah kamu pulang saja. Jangan lihat ke belakang. Saya tidak menerima kamu di sini." Mungkin karena bacaan doanya segala macam, akhirnya dia meninggalkan tempat itu tanpa lihat ke belakang. Begitu sampai rumah, kok rame banget ini. Terus ada bendera kuning katanya gitu. Beliau masuk, assalamualaikum. Semua orang lari. Istrinya pingsan dan menurut pengakuan mereka semua, ini ternyata adalah hari ke-7 yasinan tahlilan beliau berpulang. Waduh. Jadi waktu yang sesingkat itu ternyata udah 7 hari gitu.
Dan orang-orang udah meyakini beliau adalah hantu. Terus dia bilang, demi Allah saya masih hidup. Kalian bisa cek katanya. Oh. Akhirnya pada saat itu dilakukan penggalian makam. Di dalamnya batang pohon pisang. Pisang. Ya. Waduh. Dan itu terjadi. Kalau Teteh pernah juga ngalamin hal Enggak sih, se-ekstrim itu sih enggak ya kayaknya. Jangan sampai ya Allah. Iya benar kita kan nyari duitnya dengan cara yang elegan ya, nggak usah yang nunjuk-nunjuk begitu. Takut banget. Tapi Teh kalau seandainya nih dalam hal yang si sosok S ini, tindakan apa sih yang Teteh lakukan untuk menjaga anaknya biar tidak diganggu oleh si sosok ini? Oke, sebenarnya ada beberapa doa sih yang udah dititipin sama kakekku gitu katanya. Udah baca doa ini aja, kamu sebelum tidur bisikin di telinga anak gitu kayak gitu-gitu. Sebenarnya udah dilakukan sih belakangan ini juga. Ya semenjak kejadian itu, apalagi sekarang udah 2 anakku. Oh, udah usia berapa? Yang waktu itu kejadian sekarang udah 6 tahun. Oh, ya udah besar. Sekarang udah ada anak lagi 1,5 tahun. Jadi benar-benar segala tindakan untuk melindungi mereka ya aku lakukan, Bang. Sama kita Teh. Anakku juga putri. Iya kan? Jadi, apapun mau lakukan untuk membuat anakku tidak sampai harus mengalami hal-hal yang bisa membuat hopeless, jadi kayak nggak semangat. Gue sebisa mungkin anakku omanya harus selalu menemani. Gue selalu bilang, Mi jangan sampai dibuat dia emosi lebih, karena pasti akan nurun dari bapaknya gini. Jadi sebisa mungkin itu di mana-mana orang tua pasti akan melakukan hal yang sama. Tapi Teh kan juga Teteh juga pasti akan mengalami banyak kiriman-kiriman hal-hal yang tidak baik dong dalam berproses mulai dari jalan pertamanya jurnalisa. Kiriman apa sih Teh yang paling nggak akan pernah terlupakan Teh? Sebenarnya saya nggak tahu ini kiriman atau bukan, tapi kalau dari ciri-cirinya sih sepertinya menjurus ke situ, karena tiba-tiba aja aku punya beberapa binatang peliharaan di rumah itu yang paling sering terjadi dalam keadaan sehat, terus rajin vaksin kucing-kucingku, tiba-tiba tanpa virus gitu, mati gitu. Bisa lagi main terus mati. Terus ada satu juga yang kucingku kuat banget, jadi kebanyakan nyerangnya ke kucing Bang kalau di rumah. Kucingku kuat banget, itu pernah aku ada satu kucing yang nggak tahu kena apa sampai dokter aja bingung. Dia dalam keadaan badannya yang udah bolong penuh belatung kayak dekubitus gitu, tapi dia masih bertahan jalan terus kemana-mana. Sampai akhirnya ya bukan pengobatan medis yang dilakukan, medis udah akhirnya dibantu doa segala macam sembuh si kucingnya. Terus kita juga lagi makan. Tiba-tiba ini ruang makanku yang nggak kena panas sama sekali ya, dan nggak kena dingin sama sekali lah, pecah gitu, tiba-tiba pecah kacanya, perang berserakan kemana-mana gitu. Terus ya udah banyak sih hal-hal kayak gitu. Kadang ada suara letupan kayak bom di atas, terus lagi nangkring tiba-tiba di atas lagi ada suara pasir ditabur gitu, biar gitu. Oh, itu udah ciri-ciri Teh. Iya, itu sih udah ciri-ciri. Tapi kalau Teteh mah cuek-cuek aja gitu. Lumayan takut. Masih cuma diserahin aja sama Allah ya. Iya, lumayan takut. Cuman aku tuh bukan tipe orang yang akan mencari gitu Bang. Ini apa ya? Ini apa? Jadi Teteh nggak pernah mau nyari tahu ini siapa yang nggak mau tahu, nggak mau tahu. Jadi ya udah kakekku cuma ngasih bacaan-bacaan sholat, ya udah itu aja. Hebat Teh. Itu aja orang lain udah panik Teh. Kita sih kadang juga mau panik, takutnya kan kita pengalaman kalau panik bawa anak ternyata yang bawa bantal guling. Jadi mending ngadepin juga, nggak usah panik. Kalau mau juga sama Matet. Saya pecinta kucing, saya pecinta ular. Jadi ngalamin sama tuh kucing, padahal baru habis kita vaksin, kita suntik, baru beli nih Anggora utuh. Mongol juga punya Persia Anggora, punya Persia. Sehat-sehat Teh, tahu-tahu gelepak gitu. Iya, kalau maksudnya ini, kalau dia jatuh dari atas lemari, oke lah, kita masih masuk di akal ya. Ini kan dia lagi ada di meja, di kaki meja, tahu-tahu petak. Terus kita telepon dokter kan, karena kebetulan dekat rumah Mongol tuh ada dokter hewan. Pak Mongol kasih makan apa?
Gue bilang, no, makanannya Royal Canin, nggak pernah ganti dari pertama kali Mongol beli. Nggak dikasih coklat, nggak dikasih apa. Dok kan bisa otopsi kucing. Coba deh dok otopsi. Kira-kira karena makanan. Hasilnya enggak. Jadi ada aja gitu mak. Akhirnya sekarang pengen beli ular lagi. Cuman Pak RT suka komplain. Tapi pernah nggak sih kiriman itu berbentuk fisik? Berbentuk fisik sih ada. Waktu itu Kayak ada. bola api gitu-gitu Oh atau? enggak sih, lebih ke di halaman rumahku ada kayak bentuk pocong gitu. Waduh. Isinya paku sama tanah. Kayak ada sesuatu yang Dilempar melempar. bola. Iya. Cuman aku selalu ingat ini bang, kata-kata kakekku ya. Ini nggak tahu ya dapat dari mana. Cuman menurutnya seseorang yang ternyata harus sial karena sihir itu surga jaminannya katanya. Bisa juga. Iyalah, karena kalau kita bertemu orang yang terlihat di depan muka kan, kita ini, kalau ini kan tidak Iya, terlihat. iya. Orang yang lempar juga, kalau Teteh mah dilempar, kalau saya digantung Teh. Ayam sih. Jadi kepala ayam, ya kan, nggak ada dagingnya, tapi semua yang dari kepala sampai daleman amplan tuh ngegantung di ayam. Kayak kuyang gitu. Iya, sampai kakinya utuh, tapi digantung di pagar. Oke. Kan Mongol pikir, ini iseng kali ya. Terus kita pasang CCTV. Dia nganternya tuh selalu jam 4 subuh. Setengah 4 ke jam 4 subuh. Kita pakai CCTV depan rumah. Nah, dia tuh selalu ditutup mukanya. Sampai kita ngobrol ini saya nggak tahu siapa yang ngirim. Cuman lama-lama bosen kan. Mongol pakein tempelan kertas kuning. Terus Mongol tempel. Boleh nggak dagingnya tinggalin? Karena udah saking bosen. Karena ayamnya kayaknya ayam... Maksudnya jadi kayak laler hijau tuh gede-gede banget. Oh iya. Terus bawang putih Teh. Bawang putih 5 siung ditusuk di kuningan. Terus udah dibakar bawang putihnya. Terus dilempar ke jalur kamar Mongol. Nah jalur kamar Mongol tuh ada pohon pisang. Iya. Karena kan kami orang Manado tuh suka pakai daun pisang. Bikin pisang goreng. Jadi Mongol tanam pisang kepok dari Citayam. Nah terus tapi anak-anak depan rumah bilang, Bang Mongol itu pisangnya tolong dipotong. Soalnya ada Mbak Kuntinya. Udah dipotong sekarang bang? Udah nggak ada sama sekali. Oh, okay. Ngikutin kata warga lah daripada kita akhirnya jadi musuhan sama warga nggak disenyumin kan. Jadi kita dibuat apa namanya, udah yang ngikutin jadi kita potong. Nah bawang putih. Nah kita kan sempat nanya ke beberapa orang-orang yang mungkin lebih memahami hal tersebut. Mereka bilang yaitu ngirim bang ke abang. Cuman mungkin abang jaganya juga kenceng. Gue bilang gue sih nggak ada yang jaga karena nggak ada serukiti di rumah. Serukiti. Iya Ya. nggak ada serukiti. Jadi terus gimana bang? Ya saya nggak pernah jahat sama orang. Saya aja stand up Teh, saya tidak pernah membahas orang. Yang ku bahas diriku dengan mamiku. Kan nggak mungkin mak gua menyantet adiknya mama. Kalau dia nyantet kan nggak mungkin dia ada duit jajan. Karena setiap kali gua stand up kan dia jadi materi. Karena kan yang saya selalu bawa materi itu karena memang kisahnya takkan alisnya turun. Kan dia mungkin tersinggung tapi kan 5 jutanya udah ditransfer. Kami bagi hasil. Tapi kalau seandainya Teteh mau ngonten, mau apa jalan kemana, Mongol ada rekomendasi Teh buat jadi cemilan di saat ngonten. Apa tuh? Daripada ribet, daripada mumet, daripada bingung mau beli apa, Mongol nih punya Teh. Oh, namanya Dilan Maca Crunchy Caramel. Dia anti ribet banget, nggak usah ngejelimet, tinggal satset, buka. Makan. Dilan Maca Crunchy Caramel ini menjadi salah satu varian dari Dilan Maca series. Karena Dilan Maca Crunchy Caramel dia punya kelezatan, ada vanila, ada karamel, dan ada matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Jadi Dilan Maca Crunchy Caramel ini enak, bisa dibawa kemana aja, mau ditaruh di mana aja, mau dimakan minumannya apa aja tuh klop. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa stok yang banyak buat taruh di mobil, di tas, di mana aja. Dan Dilan Maca Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Sebelum pembahasan selanjutnya, Mongol tuh penasaran di satu interview tentang tuyul, Teresa ada bahas kalau bank-bank di gedung-gedung besar itu penjaganya lebih ketat. Makanya nggak ada
nggak takut uang hilang. Kalau boleh sedikit bocoran, apakah penjaganya dari sosok gaib juga atau penjaganya dari sosok manusia? Gaib sih. Iya, aku ngeliatnya gitu. Walaupun banyak orang yang apa sih gitu ya, Ya. zaman sekarang gini-gini, tapi buktinya apalagi kayak apa ya, tokoh-tokoh para pejabat juga masih ini kok gitu, mengamalkan itu kan, masih. Sepakat. Ya kan. Saya setuju dengan itu. Apalagi ini kerasa sama sendiri ya, pada saat masa-masa pemilihan kepala daerah, pemilu atau apa, itu panasnya luar biasa. Untuk orang-orang yang bisa merasakan kayak langit tuh Iya betul. masih banyak banget Itu kan. setuju teh. Iya. Di saat pilkada, pileg, pilpres itu atmosfer di atas Wah, tidak itu. baik-baik saja, bengep, kadang ungu, kadang merah, karena dan itu memang saya juga sepakat dengan hal tersebut. Jadi selama pileg, pilkada, pilpres, termasuk pemilihan anggota legislatif pun Wah, panas. itu luar biasa Iya. permainannya. Tapi Teteh pernah nggak sih dideketin oleh para calon-calon itu untuk minta bantuan? Enggak sih kayaknya. Kalaupun ada beberapa yang ngechat ke, maksudnya admin manajemenku itu minta bantuan, selalu aku udah filter duluan gitu. Kita nggak bisa terima apapun, nggak bisa terima pasien, let's say gitu. Oke. Terus tidak ada. Jadi tim ses gitu, salah satu calon. Oh enggak, saya PNS masalahnya. Oh. ASN bang. Oh iya benar, berarti nggak boleh memihak ya. Iya, Iya, jadi iya. udah netral aja deh. Netral aja, kita tetap fokus aja di jurnal Risa ya. Betul. Nggak ada urusan, saya juga begitu, banyak banget. Nol nanti jadinya, nah. Gua aja ngurusin duit gua 50.000 gua beribet, apalagi ngurusin. Gua fokus. Anda butuh Mongol dalam dunia ngapain? Nge-MC. Oke. Karena kalau kampanye kan butuh MC yang lucu, nggak boleh yang kami mengundang kepada calon gubernur, nggak bisa, karena itu lagi dijemur nih Iya. apa simpatisan kita, pendukung-pendukung, jadi butuh itu. Oke, gua ambil. Tapi kalau bang nanti bantu ya bang, biar lindungi bapak dari yang hitam-hitam. Nah. It's not my business. Karena bisnis gua adalah gua make money yang one day before show udah lunas. Oke. Tidak dalam bentuk dijanji nanti kalau udah jadi kita akan Benar. kita lebih memilih untuk make money aja. Tapi pertanyaan terakhir teh, kan kalau soal manusia yang menikah dengan genderuwo lalu mereka melakukan persetubuhan, apakah benar itu anak bisa punya, maksudnya mereka bisa punya anak dan anaknya disebut tebo, peranakan manusia dan genderuwo? Ini random banget ya bang nanya. Ih, mohon maaf teh. Pertanyaannya kita sementara ngobrol tadi dia baru diketik teh. Jadi kayaknya menggantah, dia dapat ilham dari mana nih? Soal horor tuh, konten kita tuh begitu. Jadi kadang sementara kita pertanyaan baru nih. Itu benar nggak sih teh kalau yang begitu-begituan? Nggak pernah menyaksikan langsung sih bang. Tapi kalau pernikahan dengan jin ya itu pernah dengar. Itu pun dengar aja, nggak menyaksikan langsung. Apalagi punya anak, saya belum ini sih. Nggak paham bener gitu bang. Jadi takutnya ketika saya komentar juga salah kan. Iya benar juga. Iya. Lagian manusia bersetubuh sama genderuwo. Iya. Genderuwo kan makhluk yang tidak terlihat. Jadi kalau dia datang berarti menyerupai. Iya, kalau itu sih sempat dengar cerita-cerita menyerupai seseorang, masuk ke mimpi kan. Tapi kalau sampai akhirnya hamil dan melahirkan, belum tahu sih kebenarannya. Kalau soal lagu-lagu teh? Lagu-lagu? Lagu-lagu yang ada kalimat-kalimatnya yang masuk kategori mantra, Teteh pernah dengar? Sebenarnya kalau kayak lagu Lingsir Wengi. Lagu sebenarnya kalau menurut aku ya, lagu yang bisa memanggil mereka itu karena mereka punya hal yang memorable tentang lagu itu. Contohnya ketika aku nyanyiin lagu Boneka Abdi, itu teman-teman kecilku kan pada datang, itu karena mereka besar dengan lagu itu. Jadi ketika saya nyanyikan, mereka tertarik untuk datang, itu sih, gitu. Terus kayak ada satu sosok di buku saya dan sudah difilmkan juga, namanya Asih. Indung Siti Aisyah, mandiri kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa,
di dalam kubur mendapat siksa. Sebenarnya kan itu lagu yang puji-pujian gitu ya Bang ya. Tapi kenapa sosok ini suka banget sama lagu itu? Karena ternyata waktu dia punya bayi itu dia nyanyikan lagu itu. Ada di dalam keadaan hamil dia Nyanyi gosok-gosok lagu sambil itu. perutnya sambil nyanyikan lagu itu. Jadi bukan sesuatu yang lagu ini mengandung mantra atau apa, tapi justru ada kedekatan sosok dengan lagu itu gitu. Itu berarti kan sama juga dengan sosok Bang Bung. Bambung Bambung Hideng. Hideng itu yang teman Iya. Tete Canting itu. Iya, Bambung Hideng itu kan itu lagu Sunda, betul. ya. Dimana kalau menurut penjelasan sosok yang pernah kita temui di lokasi syuting, kenapa mereka mendatangi? Jadi kita pernah ada penyanyi Sunda, ini sahabat kita juga namanya Rika Rafika. Dia kita ajak syuting di tengah hutan, kita suruh nyanyi lagu Bambung Hideng. Terus reaksinya seperti apa dan pengen tahu aja, kita penasaran. Ternyata betul, satu persatu berdatangan, masuk ke dalam tubuh kita, nari gitu semuanya, ngibing. Itu karena ya mereka merasakan vibes zaman dulu gitu. Lagu itu waktu Iya, dinyanyikan. lagu itu dulu sering dimainkan, didengarkan oleh mereka, dan mereka menikmatinya dengan menari gitu. Oh, Kayak gitu. jadi sebenarnya tidak harus ada mantra, tapi Enggak ada. memorable-nya yang didapat ya. iya. Iya benar juga lah, kita kalau kadang nih angkatan Mongol dulu Rati Purwasi, Iya kan? sampai hari ini pun kita kadang udah sok-sokan Dewa 19 tapi dengar Rati Purwasi Henang Estaurina kaki goyang itu. Bahkan ini udah umur segini udah nggak dugem lagi, tapi sekali kita diangkut dengar lagu Stadium goyang juga. gede-gede gitu. Kapan di negara mana terakhir Teh, selain Indonesia Teh ngonten? Malaysia Malaysia nggak ngonten sih, ya main aja sama Juna Risa. Tapi kita pernah di Turki. Waktu itu syuting. Pengennya sih di Belanda sih. Karena kan kita banyak sosok Belanda ya. Pengen banget kita bisa di sana. Nggak mungkin di sana ada sosok Indonesia. Mungkin aja. Iya bisa jadi. Tapi kalau ke Amerika gitu atau ke Eropa? Belum Ya. Tapi pinginnya justru ke Belanda. Iya Belanda sih. Nah kalau ke Belanda itu kan berarti harus belajar bahasa Inggris dari sekarang. Harus. Gimana tuh caranya Bang? Cara belajar bahasa Inggrisnya nih ada namanya English is Easy. Oke. Jadi programnya itu kita nih pingin keren bahasa Inggrisnya nih tinggal gabung di English is Easy toh. Terus kalau seandainya kita udah belajar 3 bulan tapi ternyata masih kurang nice to meet you, masih kurang fasih, masih dapat garansi untuk belajar lagi. Oke. Jadi biar kedepannya bahasa Inggrisnya lebih pede ngomong. Jangan kebanyakan di I know. Nah, tapi kalau di English is Easy ini kita bisa kursus, terus udah begitu metodenya nggak ribet, simple banget, nggak pakai ribet, pakai grammar segala macem. Jadi bisa langsung demo dan demonya gratis di englishiseasy.com. Oke, Mongol juga mau mengingatkan buat teman-teman semua, khususnya Meja Mongol dan Mongol Lovers Indonesia, jangan lupa tonton film Warkop DKI viralin dong di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi ajak teman-teman, ajak sanak saudara, kalau perlu mantan juga ajak, terus traktirin popcorn. Thank you banget udah hadir di Meja Mongol. Harapan Mongol biar Jurnal Risa kedepannya makin punya penonton yang Amin. makin luar biasa. Karena jujur setiap nonton Jurnal Risa itu bukan kita cuma hanya belajar tentang horor, tapi kita banyak belajar hal-hal yang makna dalam memaknai hidup itu seperti apa. Karena kita bisa belajar juga dari makhluk-makhluk halus kenapa dan bagaimana kita bisa menikmati hidup. Jadi terima kasih, salam buat keluarga. Dan buat teman-teman semuanya, buat Meja Mongol jangan lupa di subscribe ya. Saya Mongol, dadah. Thank you banget Teh. Terima kasih.